Wal imanu bi annal jannata haqqun. Beriman meyakini bahwa surga itu hak. Ini pun sama, tidak boleh pakai ra'yu. Semuanya dengan dalil. Adapun akal boleh kita pakai dalam rangka memahami dalil, menerima dalil. Akal kita pakai dalam rangka menolak dalil tidak boleh. Maka ada pembicaraan yang seolah keluar dari dalil tentang surga. Tetapi sebetulnya itu akal dalam rangka memahami dalil. Ya. Misalnya, tidak ada satupun dalil dari ayat, dari hadis bahwa di surga ada pesawat, misalnya, ya kan? Di surga ada balapan motor gede, misalnya, kan? Nggak ada satupun dalil. Ya. Apakah dengan demikian kita meyakini bahwa itu semua tidak ada di surga? Nah, kita katakan lebih dari itu. Lebih dari itu. Kenapa? Karena kenikmatan surga terwakili dengan satu kalimat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan pasti terlaksana. Berarti terserah kita pingin apa. Oleh karena itu, setiap kali Nabi ditanya tentang surga, beliau belum pernah mengatakan tidak ada. Beliau selalu mengatakan ada. Beliau ditanya oleh seorang petani, "Ya Rasul, apakah di surga masih bisa menanam?" Nah, karena petani, dia mengukur apapun dengan kehidupan dia. Maka ketika mendengar kenikmatan surga, kelezatan surga, terbayang oleh dia. Kelezatan sebagai seorang petani yang menanam, susah payah kemudian panen, ini kan sebuah kenikmatan tersendiri bagi petani. Ada apa tidak ya Rasul? Nabi menjawab, ada apa tidak? Ada. Ada. Ya. Pagi nanem, belum siang sudah panen. Ya, kayak apa rasanya? Senangnya, bangganya, bahagianya seorang petani. Selama ini nunggu 4 bulan, 3 bulan, yang 1 bulan jarang. Mana ada ya 1 bulan udah panen. Ya, ini enggak sampai sehari sudah panen. Ada juga pedagang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah di surga ada pasar?" Ya maklum namanya pedagang, ya kan? Yang ditanya pasar. Kalau petani yang ditanya ya sawah. Ya. Nabi menjawab, ada apa tidak? Ada. Dibuka sepekan sekali. Berdaganglah di situ. Dan gak ada yang gak habis. Gitu ya. Mau jualan berapa ton, berapa ribu ton habis. Belum sampai sehari. Kayak kesenangan, kepuasan sebagai seorang pedagang. Gitu. Sayang tidak ada yang nanya kepada Nabi, "Ya Rasul, di surga ada balapan Formula 1 enggak?" Enggak ada tentunya. Karena kan enggak kebalang apaan Formula 1. Ya, enggak ada. Maka seandainya ada yang nanya, kira-kira Nabi jawab ada apa tidak? Pokoknya enggak ada yang Nabi menjawab tidak. Kenikmatan. Gitu. Ini bukan ra'yu, tetapi akal dalam rangka memahami dalil. Bukan menolak dalil, bukan mengada-ada. Ya.
Maka saat kita terkagum-kagum dengan kemajuan teknologi hari ini yang kita tidak bayangkan 30 tahun yang lalu, ya, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu kita tidak membayangkan setiap orang punya handphone, kan begitu. Satu rumah punya telepon saja 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu tidak terbayangkan. Ya, setiap rumah pasti ada teleponnya, nggak kebayang, ya kan? Ini bukan setiap rumah lagi, tiap orang. Ayahnya punya sendiri, ibunya punya sendiri, anaknya semuanya punya semua. Tidak terbayangkan kan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Ya. Kita tidak membayangkan bagaimana 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Itu semua nggak ada apa-apanya dengan kemajuan surga, teknologi surga istilah kita, ya. Kelezatan, kenikmatan surga nggak ada apa-apanya. Ya, maka lebih dari itu. Hanya Al-Quran dan Sunnah kan berbicara sesuai dengan akal manusia, keadaan manusia di hari itu. Tentu bisa saja Allah mengatakan, nanti kalian di surga akan bersenang-senang dengan gadget, dengan tab, misalnya, ya. Para sahabat, apaan gadget? Ya, kan nggak tahu. Kan Allah bisa saja berbicara seperti itu, ya. Tapi kan sesuai dengan manusia di zaman itu. Gitu. Maka Al-Quran dan Sunnah berbicara kepada manusia sesuai zamannya hari itu. Bukannya Allah tidak tahu. Nanti tahun 2000 sekian akan ditemukan handphone, gadget, segala macam. Bukan berarti Allah tidak tahu, Allah tahu. Ya. Dan kenikmatan surga itu, kelezatan surga itu, aroma surga itu, warna surga itu, tidak ada persamaan dengan kenikmatan dunia. Kecuali, apa dulu? Kecuali cuma satu, yaitu nama. Namanya saja sama. Ada zaitun, ada rumman, ada watolhun nadi, ada pisang, ada anggur, ada kurma, ada madu, ada susu, ada khamr. Nama-nama itu ada di dunia ini. Sama apa? Lafadznya, namanya. Setelah itu tidak ada yang sama. Dari mulai warna, aroma, rasa, kelezatannya tidak ada yang sama. Sebab kalau ada yang sama berarti batal sabda Nabi. Apa? Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata. Belum pernah terdengar oleh telinga. Belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Batal sabda Nabi. Seandainya kita mendengar musik surga, nyanyian di surga, bunyi-bunyian di surga, lalu kita ingat di dunia, ini persis banget ini sama suaranya si Anu. Berarti batal sabda Nabi. Nggak mungkin. Nggak ada apa-apanya. Yang paling merdu suara di muka bumi ini. Suara Nabi Daud tentu kalah. Tidak ada apa-apanya dengan kemerduan suara penyanyi-penyanyi di surga. Musik surga, bunyi-bunyian surga. Begitu juga kelezatannya, begitu juga warnanya, aromanya. Ya. Oleh karena itu di surga tidak ada masalah. Walaupun secara dalil ada masalah. Gitu. Secara dalil ada masalah. Apa misalnya? Istri itu di surga akan bersama dengan
suami terakhir. Gitu. Siapa suami dia yang terakhir? Oh, si A. Dia akan bersama si A. Setelah suaminya si A itu meninggal, dia nikah lagi dengan si B. Suami kedua. Maka nanti dia di surga tidak bersama si A, tapi bersama si B. Gitu. A ini dengan si B cerai. Dengan si B cerai. Kemudian nikah dengan si C. Ya, lalu meninggal. Maka insya Allah wanita ini di surga akan bersama si C. Nah, dengan si C cerai. Misalnya. Belum nikah lagi, wanita ini udah meninggal. Nah, akan bersama siapa? Ya kan udah bukan suaminya, udah cerai. Kan suami terakhir, ya kan? Ya kan? Suami terakhir. Ini muskil. Ini muskil, ya kan? Berarti akan bersama siapa dia? Orang udah cerai, ya kan? Ada jawabannya di sana. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan pasti terlaksana. Gitu. Ya. Maka walaupun sekali lagi, walaupun secara dalil itu muskilah, masalah, tetapi tidak ada. Pasti ada jalan keluarnya. Gitu ya. Bagaimana seorang wanita yang normal, yang Allah ciptakan penuh dengan rasa cemburu, melihat suaminya bersama wanita lain, bersama bidadari-bidadari, tentu timbul kecemburuan. Dan dia tahu kan, dia tahu, jangankan nanti, sekarang aja tahu, gitu. Bahwa suami saya nanti kalau masuk surga tentu akan mendapatkan bidadari-bidadari. Kan wanita-wanita muslimah hari ini tahu hal ini enggak? Ya tahu lah. Tahu ya. Ketika, apalagi nanti ya kan, sekarang kan tahu. Bahwa suaminya ketika masuk surga akan mendapatkan bidadari-bidadari. Sementara kan dia tidak mendapatkan laki-laki lain kecuali suaminya, kan begitu. Nah ini secara dalil dihubungkan dengan perasaan wanita, muskil, cemburu kan? Cemburu. Ada jawabannya. Ada jalan keluarnya. Pasti. Gitu. Oleh karena itu berbicara tentang surga sekali lagi tidak boleh keluar dari dalil. Kalau tidak faham dengan dalil itu, diam. Dan jadikan dalil itu sebagai sesuatu yang ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ambil contoh dalil sabda Nabi tentang wanita-wanita yang menyakiti hati suaminya, mendolimi suaminya, tidak taat kepada suaminya. Apa yang terjadi ketika seorang istri menyakiti hati suami, mendolimi suami, tidak taat kepada suami, bikin suami jengkel? Apa yang terjadi? Bidadari calon istri laki-laki ini, suaminya tadi, apa? Marah. Dengan mengatakan, wailak, celaka engkau. Suamimu bersama dengan engkau sementara. Setelah itu akan kembali kepada kami. Jadi ketika suami disakiti oleh istrinya, rupanya ada yang marah. Siapa? Bidadari-bidadari di surga. Jadi hati-hati para istri menyakiti hati suami. Apa? Saingannya berat. Ya kan? Bidadari. Ya? Saingan sama artis saja berat kan? Ini bukan artis lagi. Jutaan kali lebih cantik, lebih sempurna dari artis. Bidadari. Ya? Maka jangan pernah seorang istri menyakiti hati suami. Ya? Walaupun suaminya menjengkelkan, bahkan ahli maksiat, tidak boleh disakiti.
Tidak ada yang paling berhak terhadap istrinya melebihi suaminya. Ibunya kalah, ayahnya kalah. Dan ini dalil. Kalau pakai rokyu mungkin nggak nyambung ya. Kalau pakai rokyu mungkin nggak masuk di akal. Kan ketemu dengan suami sudah sama-sama gede. Sedangkan yang melahirkan dia, ya, ibunya, taruhan nyawa dalam melahirkannya, merawatnya, memandikannya, nyebokin segala macam. Kalau dia sakit maka ibunya begadang, semalaman nggak tidur. Tiba-tiba ketika menikah dengan seorang laki-laki, tiba-tiba ibunya menjadi nomor 2. Nomor 1 adalah suaminya. Secara rokyu nurani akal barangkali nggak terima. Tapi inilah dalil. Ya. Lau kuntu amiron, kata Nabi, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, maka aku perintahkan siapa? Istri sujud kepada suami, bukan apa? Bukan anak sujud kepada ibunya. Kan yang pantas mestinya begitu ya. Aku perintahkan anak-anak itu untuk sujud kepada ibunya. Tidak, ya. Tapi istri terhadap suami.